Komunitas pasar modal kami dengan @akun Twitter kami di @idx_channel. Dan Anda juga bisa bertanya nih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di line SMS kami 081513775743 atau telepon di 0215153421. Saya mau sapa dulu ya Pak Irwan. Apa kabar Pak Irwan? Baik-baik Mbak Maria. Oke, kita masih membahas mengenai tentunya pasar modal syariah, karena kan kemarin juga bursa baru selesai ya melaksanakan pasar modal syariah. Tampaknya target-targetnya tercapai semua nih. Alhamdulillah. Kalau melewati misalnya target, Mbak. melewati target Iya. malahan ya. Kalau boleh diceritain seperti apa sih Pak? Kemarin kan sempat dari tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April. tanggal 2 April menghadirkan pembicara banyak sekali, kemudian juga selebriti-selebriti yang mungkin juga Iya, sudah aktif begitu ya di pasar modal syariah. Apa yang bisa diupdate nih untuk investor di rumah? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi kemarin itu kita bilang kegiatannya adalah Festival Pasar Modal Syariah. Karena memang kita akan fokus menggarap tentang membangkitkan kembali pasar modal syariah di Indonesia. Alhamdulillah, seperti yang sudah disampaikan Pak Niki, Direktur Pengembangan Pasar Modal Indonesia, bahwa target kemarin tercapai di atas target, malah pengunjung 9 ribuan, transaksi 2,3 miliar. Wow. Gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah awareness-nya jadi nyebar. Kemarin itu pengunjungnya ada dari mahasiswa, ada dari ibu rumah tangga, karyawan, bahkan ada family yang bawa full team. Bawa Wow. baby gitu kan, bawa mbak-mbaknya gitu. Jadi hari Sabtu itu seperti piknik mereka ke sini, Pak. Oke, Gitu. ini berarti salah satu pencapaian yang cukup baik ya, mulai mendekatkan atau memperkenalkan pasar modal begitu kan ya. Betul, Dan ini betul. mulai ke lingkup yang sangat besar. Sudah berapa kali sih festival pasar modal ini? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang pertama. kali ya. Apa yang dilihat Bursa Efek Indonesia sehingga kemarin nih akhirnya semua di atas target begitu ya. Tapi disimpan dulu. Saya mau update dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Saham-saham most active by frequency. Pada perdagangan di sesi pertama kita mulai dari Pegas yang ada di level 2.725, diperdagangkan sebanyak 3.713 kali. Pemirsa diikuti Lipo Karawaci berada di level 1.045 dan diperdagangkan sebanyak 3.673 kali. Antam ada di 484 harganya ya, diperdagangkan sebanyak 3.437 kali. Kemudian MNCM berada di level 2.185, diperdagangkan sebanyak 3.234 kali. Sementara deretan saham yang masuk ke dalam gainer stock ada saham Antam naiknya 4,99%, saham El Nusa Elsa naik 3,68%, kemudian saham Gudang Garam naik 2,72%, dan juga ada Waskita yang naik 2,7%. Sementara deretan loser stock ada saham Eagle High Plantation turunnya 6,99%, kemudian diikuti Astra Agro turun 3,86%, dan ada saham Taksi juga turun 2,63%, diikuti London Sumatra Plantation turun 2,22%. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irwan Abdallah, ya, Kepala Pengembangan dari Pasar Modal Syariah. Begitu ya, Pak Irwan. Tadi juga sudah disampaikan, dan kemarin sebelum acara berlangsung juga Pak Niki Hogan sempat menyampaikan bahwa memang ini adalah salah satu cara begitu ya, mulai memperkenalkan pasar modal syariah. Apa sih sebenarnya yang dilihat bursa sehingga perlu sekali nih untuk kita laksanakan pasar modal syariah, festival pasar modal syariah? Jadi gini, Mbak, kalau kita bicara tentang syariah di Indonesia itu, kita bicara suatu negara yang muslimnya dibilang orang terbanyak di dunia. Oke. Berarti potensinya sangat besar. Sementara di sisi lain, kalau kita bicara fakta, pasar modal syariah yang merupakan bagian dari keuangan syariah secara komposisi masih sangat kecil. Jadi kami melihat, Bursa Efek Indonesia melihat bahwa hal itu perlu kita matchingkan. Setelah melakukan berbagai macam riset dan kita edukasi, ternyata faktanya banyak yang belum tahu tentang keberadaan pasar modal syariah itu. Maka kita bikin salah satu acara yang mengusung konsep festival, artinya ada keriuhan di situ, ada pengenalan tentang produk keuangan, ada pengenalan juga tentang hal-hal lainnya, dan berharap yang datang bukan hanya orang yang terbatas pada Muslim yang hanya oke, saya ngotot begitu. Jadi kita minta keluarganya masuk. Ternyata targetnya tercapai. Yang datang
bervariasi sesuai dengan target awal kita, Mbak. Oke, terlepas dari event yang baru diselenggarakan ini ya, Festival Pasar Modal Syariah, pasti ada keunggulan-unggulannya dong dari sisi pasar modal syariahnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang selama ini kita kenal begitu ya, dan mungkin para trader dan juga investor di rumah, apa sih sebenarnya bedanya begitu kalau misalnya memang kita mengenal lebih dalam apa itu pasar modal syariah? Secara garis besar sebenarnya ada dua hal yang membedakannya. Pertama adalah efek yang ditransaksikan harus syariah. Ini dari sisi efek. Yang kedua, cara yang melakukan transaksinya harus sesuai syariah. Ini dari cara transaksi. Untuk investornya sendiri, kalau orang pasar bilangnya gini, Pak. Oke, kalau saya transaksi saham di pasar modal syariah, maka saya dapat cuan dan dapat pahala. Gitu, Pak. Oh, jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Gitu. Menarik. Betul. Oke, ini responnya sejauh apa nih? Kemarin kan banyak nih, mungkin dari yang zero pengalaman, belum tahu nih ya, atau mungkin menganggap bahwa wah pasar modal kan dulu kan banyak yang beranggapan kan judi apa segala macam. Kemudian ada varian pasar modal syariah. Kemudian mereka datang kemarin, kemudian mendengarkan banyak pencerahan lah, banyak narasumber, kemudian juga banyak dari istilahnya pengalaman-pengalaman juga untuk selebriti yang sudah mengikuti pasar modal syariah. Ini responnya seperti apa sih yang diserap Pak Irwan? Kalau kita lihat respon dari festival kemarin itu, indikatornya adalah jumlah transaksi, jumlah pengunjung, berarti responnya positif. Kalau kita sih, saya sendiri berani bilang bahwa responnya luar biasa. Gitu ya. Karena ternyata yang kita datangkan pun artis gitu ya, itu mereka yang punya pengalaman di investor, khususnya di pasar modal syariah. Dia punya aset reksadana syariah, saham syariah gitu. Dia punya pengalaman hal tersebut. Sehingga mereka yang datang, mereka yang melihat, mereka yang mendengarkan, mereka bisa nangkap, oke, ternyata memang saatnya kita berinvestasi. Tuh artis aja sudah mulai gitu. Gitu. Itu memang target kita begitu. Gitu. Berapa sih Pak yang buka kemarin kalau dilihat dari hitung-hitungan transaksinya, yang akun baru ataupun yang menambah akun ataupun apa? Jadi kalau kita lihat nilai kan tadi udah saya bilang 2,3 miliar. Itu terdiri dari dua. Hampir 1 miliar adalah transaksi di keuangan 1 miliar lagi non keuangan. Keuangan ini 50%-nya itu adalah di pasar modal syariah, reksadana syariah dan saham syariah. Jadi yang buka rekening efek syariah dan yang beli reksadana syariah itu 50% dari 1 miliar tersebut. Sisanya itu adalah di perbankan. Jadi kemarin itu ada juga bank-bank yang buka booth di acara itu adalah bank-bank yang memang terlibat di pasar modal. Mereka sebagai bank RDN, rekening dana nasabah syariah, dan mereka ada bank yang memang dia satu-satunya bank syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kita undang juga. Kemudian bank custody yang memang dia bank custody untuk reksadana syariah. Kita undang juga gitu. Dan mereka kecipratan juga gitu, Pak. Semua ya. Dengan transaksinya, betul. Cipratan untung sama pahala. Itu yang paling penting ya. Cuan dan pahala. Cuan dan juga pahala. Itu dia. Berarti kalau bisa saya simpulkan banyak yang lebih minat ke arah perbankan ya justru ya Pak ya. Sebenarnya sih minat enggak. Kalau kita dari jumlah dia sedikit, tetapi nilainya besar. Nilainya besar, itu dia. Makanya jumlahnya dikit tapi nilainya besar. Nanti kita sambung lagi nih. Ini mungkin akan jadi event tahunan juga ya. Mudah-mudahan. Dan nanti kita akan sambung lagi pemirsa. Saja berikut ini jangan lupa bergabung di komunitas pasar modal kami @akun Twitter kami di @idx_. Channel kami akan segera kembali sesaat lagi. Summary and outlook. Are you interested with global stock? Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Are you economic enthusiast? Yes, we will give you every detailed information about increasing and decreasing national and global stocks. Sekarang turun 5 poin pemirsa. Berikut juga kami tampilkan pergerakan intraday-nya sepanjang hari kemarin. The Economic Asians. With the expert, we will review completely. Gerakan indeks harga saham gabungan tidak hanya domestik namun mungkin secara global. Volatilitas US dollar terhadap rupiah mungkin akan dapat lebih ditekan. Harga rumah untuk tipe kecil diproyeksi naik 1,44% dengan indeks 211,82. The decision follows an improvement in consumer confidence and a jump in employment in October. Don't miss Market Side 9 to 16 Session 1, Market Headlines 9 to 16 Session 2, only on IDX channel. Market Headlines on IDX channel.
Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Brief 2 Second Session. Saya masih bersama dengan Bapak Irwan Abdallah, Kepala Pengembang Pasar Modal Syariah. Anda bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Pemirsa, langsung saja bergabung di komunitas pasar modal kami dengan akun Twitter kami di @idx_channel atau di line SMS dan juga line telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kilas ekonomi, informasi ekonomi dunia dalam World Economy Today. Berikut ini. Harga rumah di Singapura kembali terpuruk dalam 10 kuartal berturut-turut. Rally penurunan harga ini menjadi yang terpanjang dalam 2 dekade terakhir. Merujuk data Urban Redevelopment Authority Index yang dikutip Bloomberg, harga rumah pribadi di Singapura selama Januari hingga Maret 2016 lalu turun sebesar 0,7%. Properti di Singapura memang menjadi salah satu instrumen spekulasi sebelum krisis finansial global tahun 2008. Tapi, 6 tahun lalu pemerintah Singapura mulai mengetatkan aturan main pasar properti. Kala itu, pasar properti tengah menggeliat karena bunganya yang rendah. Perusahaan makanan cepat saji McDonald's Corporation mengumumkan niatnya untuk semakin mengokohkan posisinya di Asia. Dalam keterangan resminya, Chief Executive Officer McDonald's, Telepon Anda, investor mungkin yang sempat datang ke Bursa Efek Indonesia kemarin tanggal 30 sampai tanggal 2 April dan menyaksikan betapa besarnya potensi dari sistem investasi, dan investasi kali ini yang memang mengedepankan lebih kepada syari'inya atau syariahnya begitu ya. Yang tadi kalau Pak Irwan sampaikan dapat double nih, cuan juga, pahala juga begitu ya. Makanya main ke pasar modal syariah, dan ini bisa terbuka untuk Anda, bukan hanya untuk muslim saja ya, betul, Pak ya? Betul. Dan terbuka untuk non muslim dan semuanya ya. Betul. Jadi uniknya kalau kita bicara investasi di pasar modal syariah itu adalah semua orang bisa, gitu. Jadi bukan hanya tentang muslim atau tidak muslim, tetapi mereka yang ingin investasi dengan tenang. Jadi ada fakta unik, Pak. Waktu kita melakukan Investasi edukasi dengan tenang, ini menarik nih Pak. Nah, kalimatnya kan tenang gitu kan. Tenang? Emang yang biasa-biasa yang konvensional Jadi tidak gini, tenang Mbak, Pak? Kenapa kita bilang bahwa investasi di pasar modal syariah itu bikin tenang? Ini sebenarnya bukan kami yang bilang, tetapi ada investor yang bilang. Karena di pasar modal syariah, transaksi-transaksi yang membuat pasar bergejolak itu termasuk kategori yang dilarang, Mbak. Misalnya margin trading, pasar modal itu dilarang margin, short sell, cornering, itu adalah transaksi yang tidak sesuai syariah. Jadi kalau kita baca di fatwa nomor 80, itu ada 14 transaksi. Sampai beberapa 14 transaksi yang membuat dilarang. Pasar bergejolak. Dan betul, itu dilarang? Itu dilarang gitu. oleh pasar modal syariah. Itulah sebabnya kenapa setelah mereka tahu konsepnya, banyak yang bilang, oh kalau begini saya investor retail, saya tenang nih, katanya gitu. Karena itu dia ada pasar Betul. modal syariah. Sebenarnya dari tahun berapa sih Pak pasar modal syariah ini? Jadi kalau kita bicara milestone sejarah, Mbak, secara produk itu tahun 97 sudah ada. Jadi kita bilang milestone pertama pasar modal syariah di Indonesia itu tahun 97 itu ada yang namanya produk reksadana syariah pertama di Indonesia. Kemudian tenggelam. Tahun 2000 kita punya yang namanya Jakarta Islamic Index. Jadi indeks syariah pertama di Indonesia. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham syariah yang liquid. Ini bedanya, yang liquid gitu. Habis gitu perkembangannya juga nggak terlalu kelihatan. Kemudian 2002 mulai ada yang namanya sukuk pertama kali, atau waktu itu masih menggunakan istilah obligasi syariah. Oke. Gitu. Tahun 97 secara produk sudah ada, kemudian tenggelam begitu ya? Iya, jadi nggak terkenal lah. Nggak terkenal Betul, gitu. betul. Kemudian apa waktu itu yang menjadi satu trigger begitu sehingga kembali akhirnya orang mendengarkan, oh ada konsep syariah nih di pasar modal begitu. Apa waktu itu triggernya, Jadi Bursa Pak? Efek Indonesia kembali, kalau kami menyebutnya membangkitkan kembali pasar modal syariah itu di akhir tahun 2010. Waktu itu kita adakan yang namanya Sekolah Pasar Modal Syariah pertama kali di Indonesia. Kita kenakan konsep, kita bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah. Responnya luar biasa. Kemudian kita evaluasi, ternyata ada beberapa infrastruktur yang harus kita siapkan untuk membangkitkan kembali pasar modal syariah. Makanya tahun 2011 kita mengeluarkan Indeks Saham Syariah Indonesia, ISSI. ISSI, 300 saham Yang gitu terdiri dari 318 saat ini. 318. Gitu ya, saham syariah. Kemudian kita bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Indonesia menerbitkan Fatwa nomor 80 sebagai panduan.
kepada masyarakat bahwa transaksi saham syariah itu, saham di pasar modal syariah itu adalah boleh secara syariah. Sudah ada fatwanya. Nah, ternyata dengan dua infrastruktur ini, masyarakat aware tapi masih takut. Ya Mbak, kalau baca fatwa kan pusing Mbak, udah bahasa Arab gitu, tebal lagi kan. Nah, akhirnya investor bilang, oke saya tahu, tapi saya kok masih ragu gitu. Kemudian di tahun yang sama, Bursa Efek Indonesia mengembangkan konsep yang namanya Syariah Online Trading System. Oke. Kita stop dulu nih di Baik. apa namanya Syariah Online Trading System yang juga ternyata dari Bank Agen Penjualan Reksadana ini mencapai 1,05 miliar ya. Iya, kemarin. Dan ini tentunya menambah satu huge atau penetrasi yang besar sekali. Nah, kalau dilihat dari mulai bangkit dan bangkitnya lagi pasar modal syariah sebelum ada online, akhirnya semakin mudah. Itu seberapa baik sih Pak total transaksinya day by day-nya kalau dibandingkan dengan pasar konvensional biasa? Kalau kita bicara kinerja perdagangan, bicara tentang kinerja perdagangan itu kita bicara tentang market cap, kita bicara tentang nilai transaksi, kita bicara tentang volume transaksi, kita bicara tentang frekuensi transaksi. Ternyata pasar modal syariah itu sudah menguasai, Mbak. Jadi kalau kita bicara jumlah saham, 318 itu 61% ya, Mbak. Sementara saham yang lain 500-an. 524. Jadi sisanya bukan? Bukan, gitu. 61%. Iya, 61%. Kita bicara nilai transaksi, kinerja yang lain itu rata-rata di atas 60%. Jadi kita sebenarnya sudah pangsa pasar modal syariah itu sudah dominan. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Nah itu dia, ini dia. Saya juga akhirnya, oh iya benar juga ya 61% dari total jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah syariah atau masuk ke dalam indeks ISSI atau ISI ya, saham syariah. Nanti kita sambung lagi Pak, ini membuka pengetahuan baru juga untuk para masyarakat dan sekaligus juga untuk Anda yang kemarin belum sempat hadir di Festival Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Jangan lupa ya pemirsa, bergabung bersama kami di komunitas pasar modal kami dengan follow akun Twitter kami di @idx_channel. Brief to Second Session akan segera kembali sesaat lagi. Ini benar juga. Abdallah Kepala Pengembang Pasar Modal Syariah. Anda bisa ikut bersama kami pemirsa, berpartisipasi langsung @akun Twitter kami di @idx_channel. Sebelum nanti kita lanjutkan, banyak sekali info-info baru yang disampaikan oleh Pak Irwan terkait dengan 61% saham-saham yang mungkin Anda juga transaksikan sekarang adalah basisnya adalah syariah begitu. Kenapa Anda tidak langsung saja begitu ya masuk ke era yang lebih tenangnya lagi, yaitu masuknya ke pasar modal syariah. Nanti kita akan sambung usai News Flash yang akan disampaikan oleh Adrian Simanjuntak. Silakan Adrian. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Flash bersama saya Adrian Simanjuntak. Terima kasih Adrian Simanjuntak informasinya ya terkait dengan S&P yang baru saja memangkas kembali rating dari BUMN. China nih lagi banyak digoyang nih ya. Tapi kita akan membahas mengenai pasar modal syariah, mengenai festival pasar modal syariah yang kemarin juga sudah diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Saya masih bersama dengan Pak Irwan Abdallah, Kepala Pengembangan Pasar Modal Syariah. Tadi juga sudah diberitahukan, diinformasikan juga yang banyak orang nggak tahu bahwa 61% dari sisi saham-saham yang tercatat di bursa adalah saham-saham yang biasanya adalah syariah. Betul, gitu ya. betul, Mbak. Terus kemudian keunggulan lainnya ya transaksinya selalu unggul begitu ya. Apalagi sih Pak yang sebenarnya masyarakat harusnya mengetahui begitu Pak dari sisi syariah ini. Jadi gini Mbak, ada kesalahan pemahaman dari masyarakat tentang investasi di pasar modal syariah. Yang paling signifikan adalah mereka menganggap pasar modal itu judi. Kalau judi mana bisa syariah. Nah gitu. itu, banyak kan dari dulu begitu Betul, Pak. betul. Nah itu yang menjadi target kita untuk meluruskan. Karena kan pasar modal, kalau kita investasi di pasar modal itu bukan syariah juga sama, yaitu adalah transaksi jual beli, Mbak. Kalau jual beli kan nggak mungkin judi, gitu. Jadi konsepnya beda. Nah, kalau jual beli di syariah itu boleh. Al-Baqarah 275 sudah jelas bilang bahwa transaksi jual beli itu adalah boleh. Gitu. Nah, karena boleh berarti kita harus deteksi juga apa yang tidak boleh. Yang tidak bolehnya itu dijawab oleh fatwa nomor 80. Gitu. Yang isinya adalah hal-hal yang diatur bahwa kalau begini kamu dilarang loh, kamu tidak syariah. Kalau dagang seperti ini kamu tidak syariah, gitu. Itu yang diatur. Kemudian yang kedua, pasar modal syariah itu dibilang tidak menguntungkan. Anak tiri lah.
Bukan hanya pasar modal syariah, Mbak. Kalau kita bicara keuangan syariah secara keseluruhan, itu selalu menganggap sebagai suatu anak tiri lah. Iya, karena kan nggak boleh riba, Iya, nggak boleh mana bisa untung mana kan bisa gitu. untung. Betul. Iya, karena rata-rata orang awam begitu ya berpikirnya seperti itu. Untungnya dari mana ya, Iya. kayak gitu-gitu. Padahal fakta menunjukkan bahwa kinerja pasar modal syariah itu relatif sama. Gitu. Jadi cuannya dapat. Makanya begitu kita jelasin fakta-fakta tersebut, oh iya berarti cuan dapat, pahala juga dapat nih kami gitu. Jadi mereka karena belum tahu. Itulah tugas kami untuk memberitahu. Nah, sejauh ini sosialisasinya sebaik apa? Nah, serapan dari investor atau mungkin orang-orang yang akhirnya mengenal dan akhirnya merubah mindsetnya bahwa enggak, pasar modal itu enggak judi gitu. Oke. Apalagi ada varian baru namanya pasar modal syariah begitu yang walaupun sudah ada secara produk tahun 97, tetapi sejauh ini sejauh mana serapannya baik di Jakarta atau di luar Jakarta seperti apa? Jadi kami mempunyai beberapa pendekatan untuk melakukan literasi, edukasi, sosialisasi tentang pasar modal syariah. Kami yang mempunyai program yang namanya Sekolah Pasar Modal Syariah. Ini kita adakan di sini di Bursa Efek Indonesia, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Kita kerjasama juga dengan masyarakat ekonomi syariah untuk melaksanakan kegiatan yang sama di seluruh Indonesia. Kita kerjasama juga dengan ada sekumpulan mahasiswa yang tertarik ke syariah yaitu FOSEI untuk menggarap mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia agar tidak salah paham tentang pasar modal syariah. Jadi kita bekerjasama dengan berbagai pihak gitu. Nah, tahun ini kami pun akan bekerjasama dengan IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, itu IAEI untuk melakukan mengedukasi para pendidik, dosen-dosen, gitu di kampus-kampus tentang pemahaman yang betul apa itu pasar modal syariah. Ini masih berjalan lah. Oh ini masih, alhamdulillah. Nah, tahun ini ada festival pasar modal syariah. Jadi selama ini kita edukasi, kita jemput bola. Nah, kemarin festival pasar modal syariah itu kita adakan, kita tes masyarakat yang datang, ternyata luar biasa gitu. Yang datangnya alhamdulillah signifikan lah. Signifikan dan di luar dari di atas target. Di luar target, betul. 9.517 orang. Betul. Kalau misalnya saya bisa update ya, itu selama 4 hari dan itu termasuk salah satu istilah bentuk sosialisasi juga yang Iya, disampaikan betul, oleh betul. Bursa Efek Indonesia terkait mengenai syariah ini ya. Nah, kemudian kita juga punya indeks-indeks syariah. Nah, ini kan pengenalan masyarakat juga banyak yang kurang paham nih. Betul, Mbak. Apalagi tadi saya sudah ingatkan nih kepada Anda dan saya beritahu nih sesuai dengan informasi dari Pak Irwan. 61% loh saham-saham di bursa itu adalah saham syariah ternyata karena tergabung di SSI. Apa sih sebenarnya perbedaannya, Pak? Bahwa sebuah saham ini layak dan pantas untuk dimasukkan ke dalam Saham syariah, indeks syariah begitu, karena kan bank udah pasti nggak ada katanya ini apa, tapi properti mah ada loh ternyata, ada yang di Jakarta Islamic Index, terus kemudian ada juga Telkom itu juga masuk termasuk Unilever itu juga masuk, mereka sistemnya kan juga untung ya ini seperti apa lah gitu Pak gambarannya. Jadi gini, kalau kita bicara indeks saham syariah di Indonesia, Bursa Efek Indonesia saat ini punya 2. Ada yang namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Itu adalah composite index kita bilang karena konstituennya adalah 318 atau seluruh saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua kita punya JII, Jakarta Islamic Index, 30 saham liquid. Nah, 2 indeks ini mempunyai fungsi yang agak beda sebenarnya untuk benchmark. Kalau kita punya aset, portofolio saham-saham yang liquid, maka lebih baik benchmarknya menggunakan JII. Karena itu adalah sekumpulan saham liquid. Ada 30 tuh di situ 30. ya. Kalau misalnya kita punya saham yang tidak liquid misalnya, ya kita otomatis menggunakan benchmark ISSI karena seluruh saham. Demikian pula kalau kita mau membandingkan. Jadi sekarang sudah ada partnernya nih. ISSI itu partnernya IHSG. Sama-sama composite. Ya. Gitu. JII partnernya LQ45, sama-sama liquid. Nah, ini untuk para akademisi sebenarnya menjadi suatu yang cukup signifikan terhadap riset. Nah, bagaimana sih kok saham ini masuk, saham ini tidak? Nah, gitu. tahan dulu di situ Pak Irwan. Ya, Bagaimana sih perbedaannya apa? Dan kemudian kalau kita bicara soal saham-saham nggak liquid kan rentan dengan proses rebus dan goreng-menggoreng. Iya, Nah, Mbak, itu bagaimana ya Betul, ininya ya betul. sistematika dalam istilahnya dalam pasar modal syariah. Nanti kita bahas usai jeda pemirsa, tentunya tetap bersama kami di Brief to Second Station.
Masih bersama dengan Pak Irwan Abdallah, Kepala Pengembangan Pasar Modal Syariah. Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami. Langsung saja Anda bisa add akun Twitter kami di @idx_channel atau bisa ikut berdiskusi atau bertanya begitu ya. Anda bisa langsung telepon atau SMS di nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kita lihat terlebih dahulu ya pemirsa, deretan aksi korporasi yang dilakukan oleh beberapa emiten yang tergabung dalam Desit Company Update. Ada PT Perusahaan Gas Negara yang mengincar pertumbuhan pendapatan sebesar 10% pada 2016 dibandingkan dengan penjualan yang menurun pada 2015. Target manajemen tersebut juga disusun berdasarkan proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016. Nah, menurut proyeksi Bank Dunia yang dikutip oleh Perseroan, pertumbuhan ini juga diperkirakan 5,1% pada 2016 dibandingkan dengan realisasi 4,7% pada 2015. Pengelola jalan tol milik negara Jasa Marga yang menggenjot investasi untuk anak usaha Perseroan menjadi 11,34 triliun rupiah pada tahun 2016. Berdasarkan laporan tahunan 2015, biaya investasi pada 2016 ini untuk 13 anak usaha yang mengelola jalan tol di berbagai kota di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan juga Bali. Dan ada Wika Beton yang memperkirakan jumlah aset Perseroan mencapai 4,24 triliun rupiah atau pada 2016 atau turun dibandingkan dengan 4,45 triliun rupiah pada tahun 2015. Perkiraan aset tersebut terdiri dari aset lancar senilai 2,04 triliun rupiah, aset tidak lancar 2,206 triliun rupiah, dan 2015 sendiri aset perusahaan terdiri dari aset lancar sebesar 2,45 triliun rupiah dan juga aset tidak lancar sebesar 2 triliun rupiah. Kembali kita berbincang bersama dengan Bapak Irwan Abdallah, Kepala Pengembangan Pasar Modal Syariah, terkait mengenai potensi dan juga perkembangan dari pasar modal syariah nih pasca Festival Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan kemarin yang berakhir tanggal 2 April 2016 ya. Kita sambung nih mengenai saham-saham yang masuk ke kategori syariah dan tidak syariah. Nah, apa yang paling signifikan membedakan? Jadi gini Mbak, saham syariah itu atau indeks saham syariah Indonesia itu adalah indeks yang merupakan terdiri dari saham, sekumpulan saham yang hasil seleksi. Siapa yang seleksi? Itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ada timnya khusus. Apa yang diseleksi? Kenapa sih saham A ini jadi syariah, saham ini enggak? Jadi secara general ada dua yang diseleksi. Pertama adalah jenis usaha. Jadi Mbak, kalau bicara tentang saham syariah, maka bank konvensional itu nggak ada. Oke, asuransi konvensional itu nggak ada. Oke. Perusahaan rokok nggak ada. Perusahaan bir nggak ada. Jadi perusahaan-perusahaan yang secara usaha tidak lolos, maka dia tidak akan masuk. Gitu. Nah, kalaupun perusahaan secara usahanya lolos, Mbak, belum tentu dia masuk karena ada seleksi yang lain. Yang dilihat adalah komposisi riba. Komposisi riba. Karena riba itu haram. Jadi dicek si perusahaan ini bagaimana komposisi ribanya. Dari berapa sisi? Dari dua sisi. Pertama yang dicek adalah komposisi riba terhadap sumber pembiayaan perusahaan itu. Jadi dari mana sih dia duitnya untuk ekspansi, dari mana sih untuk modal kerja, gitu dicek. Yang kedua adalah komposisi riba terhadap sumber pendapatan. Oke. Gitu. Nah, masing-masing komposisi ada nilainya. Saat ini kalau kita bicara tentang komposisi riba dalam sumber pembiayaan perusahaan dibandingkan terhadap total asetnya itu kurang dari 45%. Jadi di bawah itu masih oke, setelah itu tertolak gitu. Tidak syariah. Berarti secara garis besar dari 318 yang masuk ke dalam composite ISSI itu sudah lolos nih lolos ya? Semua, betul. Oke, sudah lolos dan sudah masuk ke dalam seleksi syariah. Secara seleksi syariah. Nah, kemudian kita lihat mekanisme ke depannya begitu ya, bahwa banyak saham-saham 318 itu kan bukan hanya yang liquid, karena liquid kan masuk ke dalam JI ya. Nah, ini kemudian diperlakukan dengan rebus-merebus begitu ya, atau goreng-menggoreng saham yang partai biasanya lebih diminati saham-saham yang secara valuasi kecil dan lebih lincah begitu untuk dilempar atau diswing ke atas untuk naik. Nah, ini seperti apa? Sementara kita udah sangat trust dengan composite ini dan yakinlah bahwa ini seleksi sudah lulus seleksi, tapi perlakuannya kayak gitu, Pak Irwan. Jadi kita bedakan dua hal, Mbak. Efeknya dan cara transaksi. Jadi efek syariahnya sudah lolos, tadi seleksi ada 318. Nah, sekarang cara transaksi. Cara transaksi juga sudah diatur di fatwa. Nah, masalahnya adalah apakah investor akan mengikuti fatwa? Nah, yang paling gampang sebenarnya investor itu untuk menghindari transaksi yang dilarang itu adalah menggunakan sistem syariah
yang sudah dibangun oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan beberapa perusahaan efek. Dengan sistem itu, beberapa hal yang dilarang sudah terseleksi. Misalnya begini, Mbak. Kita nggak tahu saham ABCD ini itu syariah atau tidak. Ya. Oke, tapi menurut kita ini menguntungkan. Kalau seorang investor syariah dia begitu menggunakan sistem syariah, namanya kita sebut SOTS, masukan saham tersebut tertolak, Mbak. By sistem ditolak. Ini nggak syariah, kasarnya begitu. Ditolak. Jadi sudah terseleksi kan. Kemudian yang kedua, margin. Yang paling sering dilakukan kan itu, margin misalnya. Kalau di syariah itu cash basis, Mbak. Jadi Mbak punya uang cash 100 juta, Ya. Mbak punya portofolio saham 1 miliar, kalau Mbak mau beli, dihitungnya tetap 100 juta, Mbak. 1 miliarnya belum dianggap apa-apa, kalau belum dipindahkan menjadi cash. Gitu. Nah itu dia kan Jadi soalnya nggak bisa margin, Mbak. Nah itu dia. Betul. Punya dananya 100 juta, ada 100 juta lagi nih dipinjemin. Biasanya kan pakai margin, jadi betul. bisa Ini nggak transaksi bisa. 200 juta. Tidak bisa. Maksimal 100 juta, termasuk fee-nya. Oh. Jadi cash basis. Jadi secara risiko relatif lebih terkontrol. Gitu. Karena si perusahaan efek tinggal oke, dia cuma punya cash segini ya punya. Gimana caranya kalau saya punya 100 juta, saya sudah mau beli saham yang sudah syariah, ternyata butuh uang 200 juta misalnya. Nah itu sering nih karena Ya, kan gitu. lumayan harganya Betul. pas lagi murah gitu. Nah ini gimana? Ada dua metodenya. Pertama, investor top up. Store dulu 100 juta, jadi 200 juta aset Cashnya ditambah, dia. oke. Atau yang kedua, jual dulu sahamnya dia senilai 100 juta. Gitu. Jadi otomatis kalau dia sudah jual sahamnya senilai 100 juta, maka cashnya dia bertambah jadi 200 juta. Makanya dia bisa transaksi sebesar 200 juta. Nah Gitu. ini sangat menarik begitu ya, pengetahuan Jadi baru lagi. tenang, Mbak. Orang begitu margin udah ditolak. Oh jadi walaupun sahamnya ikut ke dalam masuk ke dalam salah satu saham yang lagi direbus Yang syariah itu, gitu, bisa ditolak. Bisa Kalau ditolak si gitu ya? investornya menggunakan sistem syariah, gitu. Yang ketiga juga short sell. Kalau dia nggak punya, terus dia jual nggak bisa, langsung ditolak oleh sistem. Berarti ada yang membedakan dong ya dengan Iya, sistem. by system ada pembedanya. Oke, ini ada di online trading Namanya syariah. syariah online trading system. Nah, itu sudah hampir dimiliki semua AB yang Enggak. punya. Jadi saat ini baru ada 9 anggota bursa itu yang dia. mempunyai gitu. Jadi dan sedang ada 2 lagi anggota bursa yang sedang diproses sertifikasinya. Yang mengeluarkan sertifikasi sistem ini syariah atau tidak bukan Bursa Efek Indonesia, Mbak, tapi Dewan Syariah Nasional langsung. Langsung ke Dewan Syariah Betul. Nasional. Berarti Kami cuma melakukan technical assistant aja. Gitu. Sementara sertifikasinya mengeluarkan Dewan Syariah Nasional. Karena kan syariah itu areanya mereka, bukan areanya Bursa Efek Indonesia. Nah, itu dia. Berarti sudah jelas begitu ya. Nah, 9 ini sekarang mau ditambah lagi jadi Insya Allah belum nggak lama lagi akan ada tambahan 2 anggota bursa. 2 yang anggota mempunyai bursa sistem lagi. online trading syariah. Nah, jadi nanti kalau Anda yang mau berinvestasi di pasar modal, sudah ada indeksnya, sudah ada sistemnya, Betul. tata caranya juga sudah diatur, bahkan by system bisa mereject begitu ya, Betul. saham-saham yang tidak syariah begitu untuk ditransaksikan secara tidak syariah, Betul. tidak bisa begitu Betul. ya, Pak Irwan. Nanti kita sambung lagi, dan satu informasi juga untuk Anda, pengembangan pasar modal syariah ini atau industri syariah secara akademis itu ada di London, Anda sudah tahu atau belum ya? Dan seperti apa Indonesia saat ini untuk pengembangan kedepannya sebagai mayoritas negara berpenduduk muslim, tapi harus melek investasi juga. Nanti kita sambung usai jeda berikut ini, pemirsa, tetap di Brief to Second Session. Market Headline on IDX Channel. Business Update, Real Fact. Gejolak perekonomian global belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Pemerintah Tiongkok terus mencari cara agar keluar dari badai krisis ekonomi. Bank Sentral Tiongkok telah menghabiskan dana cukup besar. Kebijakan ini bisa memicu turbulensi di pasar global. Current issues. Isu soal ancaman gelombang PHK masih menjadi salah satu sorotan utama. Special report on IDX Channel. Get informed, business and investment update. Anda menyaksikan program Market Now sesi pertama yang akan membahas analisis rekomendasi. Market review. Kredit Sanalho, Selamat pagi. di tengah perlambatan ekonomi global. Volume itu tidak turun. Top stock. Kita mulai perbincangan kita dalam top stop BI rate yang sekarang masih di level 7,5. Itu ada real rate positif. Reported live from IDX Studio Jakarta, 9 to 16, Monday to Friday, live only on IDX Channel.
Straightforward, Monday to Friday, only on IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Brief to Second Session. Saya masih bersama dengan Bapak Irwan Abdullah, Kepala Pengembangan Pasar Modal Syariah. Anda bisa ikut berpartisipasi, bergabung bersama kami di komunitas pasar modal kami, akun Twitter kami di @idx_channel. Ya, kita sudah sampai di segmen yang terakhir pemirsa, berbicara mengenai potensi perkembangan pasar modal syariah. Kemarin usai festival pasar modal syariah yang diselenggarakan pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia, dan kita berharap ini akan menambah penetrasi investor juga, semakin banyak serapannya untuk mulai berinvestasi, karena ada salah satu investasi yang instrumennya sangat menguntungkan, membuat aman, nyaman, cuan, dapat pahala juga, begitu ya. Nah, Pak Irwan melihat antusiasme yang kemarin juga diberikan oleh para investor begitu yang datang ya, kemudian juga tanggapan dari peserta seperti apa nih? Dari segi wah kok tampaknya banyak ya minatnya ya. Jadi setiap ada event kita selalu melakukan yang namanya survei. Nah, berdasarkan survei itu alhamdulillah semua majority lah, tidak semua, majority nggak mungkin semua suka gitu kan. Majority puas dalam penyelenggaraan, puas dengan pengunjung yang luar biasa gitu, puas dengan event tersebut. Jadi alhamdulillah sih responnya positif. Responnya sangat positif ya. Kalau di masing-masing peserta itu ada nggak memang yang sangat unggul dari sisi syariah, pasar modal syariahnya, baik itu AB ataupun banking begitu yang ikut, bahwa memang sudah banyak nih mengenyam keuntungan dengan ada instrumen pasar modal syariah? Jadi sebenarnya indikatornya gini aja Mbak, bahwa tahun kemarin naik 76%, ya kan, investor syariah. Tahun ini direksi kami menargetkan minimal 100% peningkatannya investor. Lihat respon kemarin sama dengan begitu banyak antusiasnya, itu sebagai indikator sebenarnya bahwa anggota bursa, pelaku pasar melihat di sini ada cuan, di sini ada bisnis. Ada 2 AB yang baru juga itu menunjukkan di sini ada bisnis. Jadi biarkan pelaku yang menentukan bahwa itu ada bisnis atau tidak. Tugas regulator Bursa Efek Indonesia adalah memberikan informasi seakurat mungkin, sebanyak-banyaknya, melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat dan kepada pelaku pasar bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus dikembangkan. Oke. Berarti masih akan banyak lagi nih agenda-agenda ke depannya ya? Harusnya begitu Mbak, tugas kita masih banyak nih. Kalau di Indonesia sendiri, berapa besar yang paling menyerap paling banyak instrumen dari pasar modal syariah ini? Kalau lihat dari market share, komposisi terhadap total ini adalah saham paling terbesar. Saham syariah itu adalah efek syariah yang memiliki pangsa pasar terbesar dibandingkan efek syariah yang lainnya. Reksadana syariah ataupun sukuk. Itu mereka secara komposisi total itu masih sangat kecil. Sementara saham syariah itu di atas 60%, udah dominan. Jadi memang sangat menarik gitu. Reksadana syariah pun sekarang trennya kita lihat, kita riset based on dikeluarkannya ISSC tahun 2011 itu terus-terusan mengalami peningkatan. Gitu. Si reksadana syariah yang dikeluarkan. Jadi memang tidak cepat growth-nya, tapi seksi Mbak. Nggak boleh seksi Pak. Jadi menarik Mbak. Menarik untuk dilihat, karena secara bisnis kita nggak kalah kok. Oke, ini sangat menarik sekali karena dilihat dari pangsa pasar syariahnya juga begitu ya, dan proses pengembangannya juga. Ada target-target nggak sih Pak yang ingin dicapai lagi begitu ya setelah usai acara ini? Mungkin ada, nanti kita mau lihat lagi, mau kaji lagi, mungkin emiten-emiten yang baru nanti listing ikut juga ada lolos seleksi sebagai salah satu emiten syariah, atau mungkin AB-AB semuanya juga dihimbau untuk ayo perbaiki sistem syariahnya, kita sama-sama buka lagi salah satu instrumen syariah sendiri. Kalau target pasti ada. Manajemen Bursa Efek Indonesia sudah menargetkan baik dari sisi emiten maupun dari sisi jumlah investor. Gitu. Nah, target khusus tentang pasar modal syariah sebenarnya kalau sisi emiten kita ingin suatu saat emiten itu kalau dia tidak syariah dia merasa ada yang hilang. Maka mereka berusaha untuk agar tetap masuk di ISSI gitu. Nah, itu target kami. Jadi secara market mereka yang butuh tentang pengakuan saham syariahnya. Gitu. Itu memang target
bursa OJK pun itu targetnya gitu. Nah, dari sisi investor jelas kita berharap terus bertumbuh gitu si jumlah investor saham syariahnya. Indonesia di posisi berapa sih Pak kalau dilihat dari persebaran atau serapan dari pasar modal baik pasar modal syariah atau perbankan syariah di ASEAN ini? Jadi ASEAN ada satu fakta menarik. Selama ini kan kalau kita bicara tentang pasar modal syariah dunia, Malaysia itu merasa bahwa mereka yang paling oke. Nah, sekarang ada fakta kita sih belum riset secara detail, ada mulai pergeseran. Jadi Indonesia sudah mulai nih menunjukkan giginya, gitu. Sudah mulai menggeser untuk sukuk, sepertinya sudah mulai menggeser secara nilai. Karena pasar kita sangat luar biasa besar. Pasar kita luar biasa besar, nama kita juga Indonesia di banyak negara sudah lebih dikenal sebagai negara penduduk muslim terbanyak. Gitu. Jadi kita punya resources di situ. Nah, sekarang pemerintah Indonesia juga sudah mulai gencar menerbitkan sukuk. Targetnya naik luar biasa dibandingin tahun kemarin. Gitu. Dari sisi saham syariah, infrastruktur, Indonesia satu-satunya negara, satu-satunya pasar modal syariah yang mempunyai sistem syariah online trading. Oke. Baru kita yang punya, Pak. Nah, keunggulannya sistem syariah online trading itu apa sih kalau dibandingkan? Seperti yang sudah tadi saya bilang, investor terbantu. Jadi kalau Mbak mau dagang daripada ngapain 318 kan banyak banget gitu. Aduh, ini syariah enggak, ini syariah bukan gitu kan. Sistem itu yang seleksi. Kemudian kalau kita tergoda untuk margin, aduh ini biasanya lolos, sistem itu yang mendetek. Oke, Gitu. syarat dari anggota bursa sendiri untuk bisa punya, kan sistemnya sekarang baru 9 ditambah 2 lain, Iya. jadi sama dengan 11 Ada ya. 11 insya Sementara Allah. total AB kita kan juga lumayan lumayan banyak, dan tidak semua difasilitasi mengenai sistem ini. Apalagi sistem ini sudah istilahnya disahkan bukan sama bursa begitu Betul, ya, betul. tapi langsung begitu. Disahkan, jadi secara resmi memang sudah sana. Disertifikasi Disertifikasi ya. Apa yang Syaratnya untuk mendorong supaya punya gitu? Jadi sebenarnya syaratnya kita tidak mensyaratkan apa-apa. Yang penting anggota bursa tersebut mempunyai online trading system. Jadi dia sudah punya sistem online trading yang sudah diverifikasi oleh tim Bursa Efek Indonesia ya, bahwa memang online sudah lolos verifikasi tersebut. Itu aja. Kemudian mereka nanti ngajukan surat ke Bursa Efek Indonesia untuk mengembangkan sistem itu. Kemudian nanti kami dampingi, asistensi sampai mereka siap. Setelah siap, kita serahkan ke DSN untuk mereka ngajukan sendiri ke DSN. Nah, Gitu. setelah itu ya akan diperiksanya dari sana, DSN betul, ya. betul. Wah, luar biasa sekali ini perbincangan saya, dan saya jadi banyak tahu informasinya. Ini juga informasi yang sangat penting juga untuk Anda yang saat ini mungkin belum mau berinvestasi di pasar modal. Pasar modalnya ada pasar modal syariah yang bisa memberikan Anda keuntungan cuan sekaligus pahala secara langsung ya. Terima kasih Pak Irwan Abdullah sudah sharing informasi. Sama-sama. Hari ini lancar, nanti kita dikasih tahu lagi ya event-event selanjutnya dari pasar modal Pasti syariah. kita kabarin. Pasti, dan tentunya pemirsa ini juga jadi informasi untuk Anda, dan sudah 1 jam saya menemani Anda. Selamat menyaksikan tayangan kami berikutnya hanya di IDX Channel, TO Visual Indonesian Stock Action Channel. Maria Katarina pamit undur diri. Happy trading day, good luck.